Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka 'alimun khabir. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din waftah 'alaina futuhal arifin innaka khairul fatihin. Amma ba'd. Teman-teman sahabat inspirasi yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali di Ahad pertama setiap bulannya kita berjumpa bermajlis di Sekretariat Pemuda Inspirasi Negeri di sore hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar pahala besar untuk kita semua yang hadir, menyempatkan diri meninggalkan kesibukan untuk datang ya mendengarkan satu dua ayat, satu dua hadis yang semoga itu bisa menambah keimanan kita, menyemangati kita untuk mengejar akhirat kita, istirahat sejenak dari urusan dunia kita. Ya, saya pikir teman-teman sibuk semua tentunya. Ya, tapi memang bermajelis ilmu itu kalau tidak disempatkan ya tidak sempat. Betul? Betul ya. Kalau tidak sempat ya tidak disempatkan, tidak akan sempat. Maka ya semoga teman-teman di sini benar-benar diganjar pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyempatkan diri datang di majelis kita sore hari ini. Semoga kita diistiqomahkan dan Allah catat duduknya kita di majelis ini beberapa saat kemudian adalah bagian dari catatan kebaikan yang besar yang dicatat di shahifah amal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada segenap keluarga dan seluruh sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga kita dilimpahi selalu taufik dan hidayah untuk bisa ittiba, mengamalkan ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya dan menteladani contoh akhlak mulia, agar semua itu kita lakukan sebagai modal agar kelak ketika di yaumul hisab, hari di mana setiap kita berlomba untuk bisa diakui bagian dari umatnya, itu terpenuhi. Karena mengklaim itu mudah sekali, tapi diakui itu sulit sekali. Ya, makanya dalam pepatah Arab itu setiap orang itu mengaku kekasihnya Laila, tapi kekasihnya Laila cuma Majnun seorang saja. Ya, sama seperti saya kenal ini Pak Gubernur, saya kenal di Pak Andi Sudirman, mana ya Pak Andi Sudirman. Kenal di itu, pernahkah satu meja makan, satu restoran, saya di ujung, dia di ujung. Ya, mengaku Pak Sudirman, yang penting itu Pak Sudirman kenal tidak sama kita, bukan kita yang mengaku kenal sama dia. Ya, sama seperti Nabi SAW. Ya, mengklaim itu mudah sekali, itu Nabi saya itu, ya, Wahabalji, Nabi Muhammad. Tapi yang penting itu diakui oleh Nabi Muhammad, bukan mengakui. Yang paling penting adalah diakui. Ya, soal mencintai itu soal pengakuan. Jadi yang lebih penting itu adalah dicintai, bukan sekedar mencintai, tapi untuk dicintai harus mencintai. Ya, maka semoga kita istiqomah mengamalkan sunnah, mengamalkan ajaran Nabi, ya semampu kita tentunya. Ya, banyak hal ajaran dari Nabi kita, tapi mungkin semuanya ada yang ringan untuk kita lakukan, ada yang masih sulit untuk kita usahakan. Tapi nilai usaha kita yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur tidaknya kita untuk mengikuti tersebut. Ya, jadi semampu kita, bukan semau kita. Oke teman-teman, sahabat inspirasi yang Allah rahmati, di sore hari ini kita ada satu judul ya dari panitia Pemuda Inspirasi, Obat Galau. Ya, ini memang tema-temanya tema-tema putus cinta ya. Tema-tema putus cinta ya. Masya Allah. Oke, baik. Jadi tema-tema putus cinta, obat galau. Oke, mungkin lebih tepatnya obat hati lah. Ya. Kenapa hati itu bagian dari yang paling penting dari diri manusia? Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri manusia, diri tak semua ini ada satu bagian penting sekali bagian ini. Idza saluhat jasadu kullu. Kalau dia baik, baik seluruh. Wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau rusak semua.
Apa itu? Kata Nabi, ala wahiyal qalb, hati. Nah sekarang pertanyaannya, kalau galau itu di mana? Di hati. Ya. Galau itu di mana? Jadi kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, galau itu adalah apa ya, perasaan gelisah, ya cemas. Sebenarnya galau itu bahasa baru yang di entry ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Belakangan galau. Dulu Soekarno nggak tahu kata galau. Ya, pejuang-pejuang kemerdekaan itu nggak ngerti itu. Di Makassar itu nggak tahu galau, apa nih galau? Jadi itu bahasa anak-anak sekarang itu untuk mengungkapkan kondisi jiwa, psikologi yang sedang loyo, resah, lagi tidak enak, tidak nyaman dan seterusnya. Tapi sebenarnya galau itu manusiawi aja. Manusiawi ya. Bahkan kita itu sudah galau sejak kecil. Tentu alasannya berbeda. Anak usia 10 tahun itu galau karena tidak diizinkan main sama mamanya. Ya, urung-uringan di rumah, ya, boleh kamu main. Ya, mau sekali main, tapi tidak boleh. Galau gitu. Akhirnya abang bombe ke mana? Ya. Kalau anak usia SMP, galaunya kenapa? Karena tidak diajak jalan-jalan sama teman. Ya. Kalau yang laki-laki mungkin tidak diajak main bola. Ya, naik SMA mulai nih galaunya berubah lagi. Ya, atau lain. Ya, dia mau mau sama dia tidak mau sama saya. Nah, galau ini. Ya, SMA. Tapi keresahan dan kegelisahan kita itu memang selalu berubah-berubah, tergantung apa keinginan dan harapan kita yang juga berubah-berubah. Orang masuk kuliah ya tadi habis SMA galau mendaftar di sekian universitas atau kampus yang apa namanya bonafide, yang prestisius, tidak diterima, galau. Sudah lulus kampus, ya, selesai nggak galaunya? Belum, galau juga, loker. Ya, mau kerja di mana ya? Ya. Sudah kerja, ada penghasilan, selesai nggak galaunya? Belum, mau nikah. Mau menikah tapi tidak tahu sama siapa. Galau kerja itu. Ada calonnya, ada dia tapi tidak ada pandainya. Ya, ada pandainya, mamanya tidak cocok sama kita. Galau banyak sekali galaunya. Ya. Sudah menikah, pandainya ada, orang tuanya cocok, menikah ceritanya. Nah, seperti teman saudara kita ini. Ya. Cuman berhenti galaunya. Belum, masih banyak itu. Masih banyak galaunya. Ya. Kalau dulu, sekarang galau macam-macam. Kalau dulu, kalau tidak ada tempat tidur, kalau laki-laki pergi ke sekret tidur. Kalau sekarang tidak mungkin. Ya, kalau dulu pergi jalan, tidak ada tempat singgah di masjid. Sekarang minimal di hotel melati, tidak bisa singgah sembarangan. Ya, itu satu. Ya, galau apa lagi? Ya, banyak. Belum punya rumah. Biasanya pertanyaan orang sudah isi kah? Galau lagi. Galau lagi. Sudah ada punya anak, dapatnya alhamdulillah. Galau enggak? Galau lagi suaminya, uang persalinan. Ya. Sudah punya anaknya melahirkan, uang susu, uang galau terus. Jadi kegalauan itu tidak akan berhenti dari kehidupan manusia. Ya, galau dalam arti ada kegelisahan, ada kecemasan, ada kegundahan, dan itu memang takdir kita sebagai manusia. Nah, cuman tadi kita diajarkan cara mengelola perasaan galau itu. Nah, itu yang penting. Galau itu pasti, tidak bisa dihindari. Cuman ada cara mengelolanya agar hasilnya itu baik. Ini yang perlu diilmui teman-teman sekalian. Ya, perlu diilmui. Kadang bahkan yang sudah punya ilmu pun kadang ketika tiba masanya kadang ya hilang juga akalnya. Ya, karena tadi itu ujian. Ya, jadi galau itu banyak sekali. Maka tadi kata Nabi SAW, kembali ke hadis yang kita sebutkan tadi, ya di dalam hati kita, dalam diri kita ini ada satu bagian yang penting sekali. Dia komandonya, jenderalnya ini. Kalau dia baik, baik semua. Ya, tapi kalau dia rusak, dia tidak terkendali, rusak semua. Ya, sama ketika orang galau itu biasanya yang paling rentan ya perasaannya. Ya, ketika dia tidak terkendali, maka ucapannya tidak terkendali, sikapnya tidak terkendali. Ya, tapi kalau dia bisa kendalikan dengan baik, ucapannya tetap terkendali dan sikapnya juga terkendali. Ya, maka yang paling penting itu bukan menghindari kegalauan. Ya, bukan menghindari kegalauan yang penting. Yang penting adalah mengelola perasaan galau itu. Ya, itu yang paling penting. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur, ya, yang punya masalah bukan cuma kita. Ya, kita punya satu contoh Nabi SAW.
Yang kata Nabi SAW, asaddun nas balaan al-anbiya. Orang itu yang paling banyak ujian itu para nabi. Paling berat, paling sulit. Ya, ada 25 nabi yang kita ketahui lah dari Al-Quran. Ya, ada 5 nabi yang paling berat ujiannya. Kita lihat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau itu punya sekian alasan untuk galau. Lahir, orang tua bapaknya tidak ada, yatim. Ya, besar sedikit mamanya meninggal dunia. Ya, besar naik sedikit kakeknya meninggal dunia. Ya, tumbuh sedikit harus sudah bekerja sejak usia dini. Ya, sejatinya itu sebenarnya pekerjaan apa? Mengerjakan anak di bawah umur itu, jadi pengembala kambing. Tapi tidak mau itu dilalui Nabi SAW. Ketika sudah menikah, punya anak, anaknya meninggal dunia ketika kecil. Nabi punya 6 anak. Beberapa meninggal ketika masih kecil. Ya, Qasim, Abdullah itu meninggal ketika beliau masih kecil. Itu alasan-alasan untuk galau kan? Ya. Kemudian ketika anak putrinya besar, lamarannya dibatalkan. Gara-gara Nabi SAW mulai diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ketika di puncak-puncak kesedihan, orang tersayangnya meninggal dunia. Ya, istri dan pamannya yang melindungi. Ya, bahkan beliau juga diusir dari kampung halamannya. Tetangga beliau tetangga yang mengganggu, toksik lah. Ya, nah hina dan caci namanya. Masyarakatnya, ya warga-warga setempatnya juga warga yang toksik, nah makin caci. Nabi difitnah, dituduh sebagai penyihir, ya apalagi orang gila, orang stres. Ya, padahal beliau tidak demikian. Bahkan beliau direncanakan untuk dibunuh, diancam keselamatannya, sudah dipersekusi, dizalimi, intimidasi. Bahkan beliau kemudian diusir dari kampung halamannya. Bayangkan. Ya, ini semua kegalauan-kegalauan Nabi kita SAW. Yang semua itu pasti galau, namanya manusia. Nah, tapi lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita menghadapi semua realita takdir yang kita terima. Ya, itu kan realita nih, mau tidak mau kita terima. Ya, suka tidak suka, itu sudah terjadi. Ya, betul. Kita mau menangis terus, begitu janji. Ya, mau kita tertawa, mau kita tersenyum, begitu nih. Maka yang paling penting tadi menyikapi kegalauan itu. Maka Nabi SAW itu mengajarkan kita pertama sekali adalah tutup pintu. Ya, tutup pintu tidak terima atas apa yang sudah menimpa. Bagaimana caranya? Nabi SAW mengatakan begini, dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minul dhaif. Orang yang mukmin yang kuat. Kuat di sini bukan jago fitness lah. Ya, bukan seperti Deddy Corbuzier. Ya, maksudnya fitness lah. Ya, maksudnya mukmin yang kuat ini kuat emosinya, kuat ibadahnya, kuat imannya. Ya, itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya, termasuk kuat ekonomi dan seterusnya. Maka kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka. Semangati pada hal-hal yang memang bermanfaat untuk kita. Apa manfaat kita? Kira-kira maksudnya bidang teknya apa? Karena tentu berbeda semuanya. Tidak mungkin sama. Oh, saya di bidang jualan. Nah, jualan mungkin. Oh, saya di bidang media. Kerjakan mungkin. Kalau saya di kepegawaian, di situ. Kalau saya di pasar, di situ. Kalau saya di kampus, di situ. Ihris ala ma yanfa'uka. Kerjakan yang memang mudah dan manfaat untuk. Wala ta'jas, jangan merasa lemah. Ya, ini penting, jangan merasa lemah. Wala ta'jas itu apa? Merasa lemah itu di mana tempatnya? Bukan di badan, di hati. Ya, merasa lemah itu di mana? Di hati. Nah, kebanyakan kita itu merasa lemah bukan di fisiknya, tapi di hati. Keinginannya lemah, niatnya lemah, tekadnya lemah. Padahal kalau dia semangat, dia bisa. Ya. Akannya gini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu, ya, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa lemah. Tahinu itu adalah merasa lemah di badan. Lemah di badan namanya tahinu, wahan. Ya, wala tahzanu, jangan sedih. Sedih itu lemah di mana? Lemah di hati. Ya. Lemah di badan itu masih tertolong asal hatinya kuat. Bisa dipahami ini?
Ya, badan kuat tapi hatinya lemah, nggak tertolong. Ya, saya punya jamaah, kakinya tidak ada satu, pakai tongkat 2, tapi selalu ke masjid. Ya, jalan kaki, tidak dibonceng, tidak digendong, jalan kaki, tidak ada kaki. Biar subuh dia datang duluan, selesai azan ada di masjid. Biar isya begitu juga, tidak ada kaki. Bayangkan, fisiknya lemah nggak? Ya, kalau adu lari sama kita semua ini, ya menang nggak? Tapi apa yang membuat dia mampu tetap berangkat ke masjid? Hatinya kuat, tekadnya kuat untuk dapatkan keutamaan itu. Maka fisik yang lemah bukan rintangan. Oke? Ya. Saya punya jamaah buta, dia sudah tidak bisa lihat lagi orang. Ya. Tetap ke masjid. Di masjid, ya, luar biasa ya. Buta, nggak bisa melihat. Bahkan dia kalau ke masjid harus dituntun, ya, pulang harus dituntun juga. Tapi itu semua kebutaan itu pun tidak menyebabkan dia lemah untuk datang ke masjid. Bayangkan ya. Itu saya belajar betul itu jamaah-jamaah yang ada di sekitar saya. Satu lagi, saya punya jamaah, banyak masalah jamaah Ustaz ini. Memang kebetulan itu jamaah saya. Dia semacam stroke, tapi stroke mungkin tidak stroke full, karena dia dulu orang PLN, dia kerjakan satu proyek, terus stroke nih. Akhirnya bentuk wajahnya sudah bergeser, baru jalannya sudah ada, pokoknya berubah semua, tangannya sudah kaku semua. Tapi ke masjid, bayangkan itu fisiknya lemah semua, 3 ya, masalah di badannya semua ya. Yang satu tidak ada kakinya, yang satu tidak ada matanya. Tapi itu semua mau tetap membuat dia mampu ke masjid. Bayangkan, ya. Yang kuat yang mana? Fisiknya kuat enggak? Tidak. Apa yang kuat? Hatinya. Sementara di sebelah masjid ada seorang lengkap fisik. Ini jauh, ini tetangga masjid, ya. Tetangga masjid. Rumahnya pas di samping masjid. Di samping masjid pas. Beberapa kali saya lihat keluar di naik mobil sama keluarga, sehat walafiat, tidak pakai kacamata, kakinya lengkap, badannya sehat, tegap, dan kelihatan dari sini. Apa yang lemah? Fisiknya? Bukan, hati. Padahal toanya itu paling kencang pasti di rumahnya. Ya? Tidak mungkin masjid lain. Masjid depan. Tidak mungkin masjid lain. Karena itu masjid paling dekat. Makanya urusan ke masjid ini bukan urusan kekuatan fisik, enggak. Kekuatan hati. Maka karena perjalanan ke masjid, contohnya perjalanan ke masjid itu perjalanan hati, bukan perjalanan kaki. Ya, itu kalimat ini bisa menjelaskan, ya, menjawab ada orang-orang yang tinggal di sekitar masjid tapi tidak pernah terlihat berada di sholat. Kenapa? Hatinya lemah, imannya lemah, bukan fisik. Dan ini bukan pertama sekali. Kalau kita lihat contoh itu, saya teringat seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi buta, ya. Dan dia ke masjid. Dan dia selain buta, dia ini muazzin Nabi. Jadi muazzin Nabi 2. Ada Bilal bin Abi Rawah radhiyallahu anhu, ada Abdullah bin Umi Maktum. Ini muazzin kedua. Bahkan Abdullah bin Umi Maktum nih, kalau Nabi kadang dinas keluar kota, bahasa kita ya, berjihad, ya ada urusan di luar Madinah, kota Madinah diserahkan kepada Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Buta, tidak bisa melihat. Hingga suatu ketika dia mungkin agak keberatan untuk datang ke masjid, karena masjid di zaman Nabi, masjid sentral itu cuma Masjid Nabawi, tidak seperti kita sekarang masjid. Di belakang masjid, di sana masjid, geser sedikit masjid. Nah tadi saya singgah di Baru kayak di Pangkep, masjid sampingnya masjid. Bayangkan, ini masjid lama, ini masjid baru, sebelahan, dekat masjid. Tapi di zaman Nabi enggak. Maka Abdullah bin Umi Maktum ini suatu ketika datang kepada Nabi Rasulullah, saya buta, ya. Kalau saya dengar azan, saya perlu datang ke masjid. Kata Nabi SAW setelah lihat fisiknya, oh iya tahu berat ini, karena rumahnya juga agak jauh. Maka kata Nabi SAW, ya tidak usah. Oh iya, oke Nabi. Akhirnya Abdullah bin Umi Maktum pergi. Sebentar. Ta'al, kemari. So Nabi SAW tanya, asami itu menida, kau dengar suara azan? Dengar. Ya arti kalau masih terjangkau dengan suara azan, ya mungkin cukup jauh. Tapi namanya orang buta ya, namanya orang buta itu biar dekat,
Orang buta ya jauh. Ya, namanya biar dekat juga ya jauh. Misalnya di sini ada orang buta di perempatan jalan, dekat sih kalau orang sehat, tapi orang buta jauh. Dia akhirnya dia bilang, kau dengar azan? Dengar ya? Kalau begitu jawab, datang lagi. Oh iya ya Rasulullah. Datang. Kenapa datang? Fisiknya lemah, tapi hatinya wala ta'jas, kembali ke hadis. Jangan merasa lemah. Maka sebelum lemahnya fisik kita, yang lemah itu hati kita. Ya, malas mengapa-ngapain, malas usaha, malas dan seterusnya, effortless lah, nggak ada usaha. Itu bukan badannya yang lemah, fisik. Sebelum badan, hatinya yang lemah. Maka yang perlu diperbaiki pertama adalah hati. Nah, kalau orang galau, ya, orang galau itu hatinya yang lemah, fisik tidak. Tahu orang galau, ayo nih kita ke pantai, ayo dah beda. Ayo nih makan some, jangan beda. Ayo nih saya traktir makan di pasar, ayo beda. Kalau dibayar, kalau suruh pergi tidak mau sendiri. Loyo, apa yang loyo? Saya haji. Ya, kenapa? Hatinya. Masalahnya di situ. Ya, maka kata Nabi, haris ala main wala ta'jaz. Jangan merasa lemah. Maksudnya jangan merasa lemah bukan fisiknya tapi hati. Ya, haris ala main wala ta'jaz. Wa idza kata Nabi, jika terjadi sesuatu atau mengalami sesuatu yang merusak harita, yang merusak musibah. Ya, idza saqa musibatun, kalau ditimpa musibah, ya tentu musibah ini ya penyebab galaunya manusia kan musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Ya. Maka fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Jangan kemudian langsung berandai-andai. Ini yang kadang bikin galau segini. Kita suka berandai-andai, sudah terjadi ya dengan takdir Allah, kemudian coba kemarin dah aku pilih 02, pasti bisa ikut pawai juga, misal ya aku coba kemarin gabung kak, pasti ini tonjika. Ini kalimat-kalimat seandainya, coba atau seandainya ini tidak boleh diucapkan, karena inilah pangkal dimulainya kegalauan. Coba kalau tidak maju kata dia, tidak malu kak ini. Coba kalau tidak minta, tidak ditolak kak. Ya, ini mentalitas pengecut. Orang-orang yang tidak siap dengan hasil, takut berproses. Karena dia sudah menciptakan hasil buruk di kepalanya maksudnya. Coba minta. Tapi kata Nabi ajarkan kita baca kul qadarallahu ma syaa. Apa yang sudah terjadi biarkan itu mengalir. Tinggal ucapan qadarallahu ma syaa. Semoga Allah takdir Allah ya. Ini takdir Allah dengan segala kehendak. Ya. Jadi saya agak terlambat ini karena mobil Karis tadi mogok. Kedinginan 3 hari Makassar diguyur hujan. Baru mobilnya 3 hari juga tidak dihidupkan. Ya, mau mobilnya masih hidup. Qadarullah. Sudah. Ternyata didorong jalan nih. Alhamdulillah jalan. Dorong di sana. Enggak, saya enggak dorong. Ada aja yang bertanya banyak sih. Tadi bayar anak-anak. Beli gula-gula. Nah, jadi itu ya. Nah, ini pertama. Jadi penutup pintu kegalauan adalah satu. Kita tutup dulu pintu celahnya. Apa celahnya tadi? Tidak ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan dan takdirkan saya. Kalau kita ridho, kita sudah tutup celah besar pertama. Kapan celah besar ini? Nah, ini obat galau ini. Kapan celah ini kita buka, maka kita akan bersiaplah untuk kegalauan berkepanjangan. Makanya rata-rata orang galau itu pasti ya menyesali yang sudah-sudah. Menyesal kak kenal sama dia, kalau ujungnya begini. Nah bilang setia aja, nah bilang mau temui mamaku, ternyata pergi seorang lain. Coba dulu dah terima ya. Itu kalimat-kalimat apa? Seandainya tadi tak. Coba indah mendaftar kak, indah begini jadinya. Coba aku ikut sarannya, indah begini kak. Ini kalimat-kalimat penyesalan kita ciptakan sendiri. Padahal itu juga pilihan kita sendiri, betul? Itu pilihan kan? Ya, maka cukuplah tutup rapat pintu penyesalan dengan mengatakan apa? Qadarullah. Ini takdir Allah yang sesuai dengan kehendak. Maka itu menunjukkan kita ridho sama Allah SWT. Dah ridho sama Allah. Mungkin tetap masih begini kok, masih tidak hidup dah, masih dumba-dumba. Tapi paling tidak kita sudah ada rem itu. Di
dia tidak los, ya ada remnya, ya kotor, wah, ya meskipun sakitnya masih ada, ya mungkin perih-perihnya masih ada, tapi kita sudah rem, bilang sama hati tak cukup nih, jangan kau lanjut sampai di sini, ya jangan lagi lanjutkan karena semakin itu dituruti perasaan galau itu, semakin sering kita munculkan dan ciptakan alasan-alasan untuk melanjutkan kesedihan itu, terutama perempuan ya. Kita bisa menciptakan banyak alasan untuk terus melanjutkan air mata itu. Oh ya, sudah habis ini, kasih teman datang atau dicerita, oh begini mi, ndak ji begitu begini, masuk di akalnya. Tapi ndak ji begini, dia ciptakan lagi kan alasan untuk lanjut menangis. Dia bilang kan sudah ditutup mi, kenapa kau menangis? Begini mi, begini, dengar dulu. Ini oh iya tuh. Tapi ndak ji, dia buat lagi tuh, padahal sudah cukup ini. Harusnya sudah selesai, karena dia sudah jelaskan kan. Tapi dia ciptakan lagi untuk terus menangis tadi, untuk terus sedih, untuk terus galau. Dia ciptakan baru lagi. Tapi begini, temannya mikir lagi. Oh iya juga tahu. Ya, jadi ini yang pertama. Jadi obat jalur pertama adalah ridho. Ya, dengan apa yang telah Allah pilihkan bagi kita. Ya, maka kegagalan atau batalnya harapan-harapan kita, lihatlah itu sebagai pemberian anugerah Allah yang lain. Maka Imam Ibn Athaillah rahimahullah mengatakan, man'ul ata ainul ata. Ya, dihalangnya kita dari suatu pemberian adalah pemberian itu sendiri. Ya, terhalangnya kita untuk mendapatkan satu harapan dan impian kita, maka itu adalah anugerah yang datang dalam bentuk lain. Ya, contoh sederhana, ketika Allah patahkan hati kita dari seseorang, ya mungkin itu tidak menyenangkan, menyakitkan, menyedihkan, tapi bukankah itu pintu celah baru, secercah harapan baru untuk datangnya orang yang lebih tepat dan lebih baik? Ya, betul nggak? Ya, makanya boleh jadi patah hati kita dengan seorang itu adalah cara Allah mempertemukan kita dengan sosok jodoh kita sesungguhnya. Boleh jadi. Ya, kalau kita tidak dipatahkan hati, berarti kita akan melanjutkan kesalahan dengan orang yang salah. Itulah kata Ibnu Athaillah, man'ul ata ainul ata. Maka pahamilah, misalnya kita dipecat, di PHK dalam suatu tempat, ya, yang kemudian hari baru kita pahami, kecewa sekali kita dipecat di PHK dengan tidak hormat lagi, tanpa pesangon lagi. Tapi setelah itu sekian bulan kemudian kita diterima di satu tempat yang lebih bonafit, salary-nya lebih tinggi, posisinya lebih baik, jam kerja lebih sedikit, betul? Baru kita bisa pahami, oh ternyata kalau tidak dipecat gak di situ, tidak di sini kan? Ya, baru kita bisa maknai pemecatan itu adalah anugerah yang Allah siapkan untuk yang man'ul ata ainul ata. Ya, jadi kadang dihalangnya kita untuk mendapatkan sesuatu atau keinginan kita, justru itulah pintu baru atau secercah harapan baru yang Allah sudah siapkan lebih besar untuk kita. Ya, nah, makanya tadi ada satu ungkapan dari seorang ulama namanya Syekh Yusri Jabir Al-Hazan, yang mengatakan, ya, al-karamah, ya, ainul karamah, beliau mengatakan a'zamul karamah, ya, termasuk karamah yang paling besar itu, min a'zamil karamah ar-ridha bil iqamah. Beliau mengatakan sesungguhnya karamah, keajaiban, ya, salah satu keajaiban paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah dia diberikan ridho dengan apapun yang telah Allah berikan dan tetapkan dalam kehidupan. Ya, ridho dengan itu, maka kemudian itu termasuk anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sehingga apapun kita hari ini, di posisi apapun kita, dengan segala dinamika kehidupan kita ridho dengan Allah SWT. Karena orang-orang yang berputus asa dari Allah adalah orang-orang yang disenangi, dan mereka lah target misi dari setan. Setan iblis itu membuat kita jauh dari Allah itu dimulai dari apa? Kita tidak ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, kita dibuat akhirnya nanti dari tidak ridho ini macam-macam sikapnya. Ada yang kemudian tidak mau lagi mentaati Allah. Anda mau kasih lagi deh, nggak kasih kecewa, ya. Nah, itu yang pertama. Dua, melanggar perintah Allah.
Ya, nah, ini lanjutannya, bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, bahkan yang paling parah tidak mengakui lagi Allah sebagai Tuhan. Kalau Tuhan ada, tidak mungkin dia kasih jahat kayak begini. Nah, ini parah. Dan itu dimulai dari apa? Dibuatnya kita tidak ridho dengan apa yang Allah tetapkan dan takdirkan. Jadi kunci pertama yang harus kita lakukan adalah menutup pintu tidak ridho dengan apa yang telah Allah berikan. Itulah obat galau kita. Semua jenis kegalauan. Galau ekonomi, galau politik. Nah, ini banyak galau politik sekarang. Bagaimana? Banyak yang galau politik kayaknya nih. Habis mau uang dan menang lagi. Ya, ada galau asmara, ada galau kerja, pendidikan dan lain-lain. Tapi tadi pahami kunci pertama, ridho dengan semua yang telah Allah tetapkan. Karena tugas kita itu usaha, bukan menentukan hasil. Ya, tugas kita adalah usaha. Nah, tentu itu baru pintu pertamanya. Masih ada lanjutannya, masih ada. Ya, karena hati itu memang harus terus dikendalikan. Ya, kapan dia tidak terkendali, dia liar. Jadi seperti apa? Ya, seperti kijang lepas itu. Ya, hati manusia itu. Tadi harus dicencang memang kuat-kuat, dipegang kuat-kuat. Kapan tidak, dia lari ke sana sini. Nah, makanya di situ kalau kita dulu dengar ya salah satu munsyid di Indonesia ini, apa namanya, Opik ya. Ya, Opik punya lagu namanya Tombo Hati. Ada yang hafal? Coba nyanyi dulu satu kali. Ya, hamka. Gue gusti. Saya punya vokalis gitu. Tombo Hati kan. Nah, Tombo Hati itu artinya apa? Obat hati. Ya, sebenarnya obat hati maksudnya obat galau. Ya. Jadi dosis pertama dari kegalauan itu ridho dengan, tapi ada obat lanjutannya. Nah, ini dosis ini harus dijaga. Ya, kalau kata dokter jangan sampai antibiotik ini. Nah, kata kalau antibiotik biasanya dokter bilang apa? Kasih habis nah. Nah, ini harus dijaga, terus kasih habis. Agar hati kita galaunya tadi terus berkurang bahkan hilang. Ya, apa itu? Sebenarnya apa yang dinyanyikan Opik itu, Tombo Hati itu sebenarnya ada rujukannya. Ya, salah satu yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Zammul Hawa. Ya, dalam kitab Zammul Hawa disebutkan. Ya, ada 5 obat hati. Ya, pertama satu apa? Ya, membaca Al-Quran ya, dan maknanya. Ya, kalau bahasa Jawanya apa? Maca Quran sak maknane. Ya, jadi kalau bahasa Jawanya ya. Tapi bahasa Indonesia adalah membaca Al-Quran dengan maknanya. Jadi orang galau itu salah kalau jauh dari Al-Quran. Ya, biarkan lembaran Al-Quran itu basah dengan air mata. Betul. Ya, jangan di layar HP. Kalau layar HP rusak ya di sini. Apalagi kalau tidak waterproof. Ya. Jadi kalau kita itu galau, yang pertama kali harus dicari itu Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Ya, meskipun Anda tidak paham kalau makanya kata tadi baca Al-Quran sama artinya. Ya, bahkan para ulama ada yang agak lucu sebenarnya. Allah saya kurang setuju sih, tapi ya, kalau mau kita tahu katanya obat tak dalam Al-Quran, permasalahan tak. Baca Bismillah, buka Al-Quran. Nah, baca kemudian boleh jadi itu pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita lewat ayat yang kita buka itu. Ya, jadi baca Al-Quran itu memang obat hati pertama. Dan betul para ulama mengatakan orang yang gelisah hatinya, obatnya baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya, sekaligus menyelami makna yang terkandung di dalam. Ya. Nah, maka salah kalau galau justru pergi ke pantai. Ya, boleh ke pantai, maksudnya sambil baca Quran. Ya, tapi harusnya orang galau pertama itu yang dicari adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Makanya Al-Quran itu punya satu sifat, kata Allah. Al-Quran itu sifatnya apa? Hudaw wa shifa. Hudan artinya petunjuk. Orang galau itu biasanya kehilangan arah, betul? Nggak tahu ya apa mau dibuat. Mau kemana? Tidak tahu orang galau. Ya, maka Al-Quran akan memberikan petunjuk. Ya, Al-Quran juga punya sifat namanya syifa. Syifa artinya penyembuh. Maka dia akan menyembuhkan kegalauan. Nah, maka teman-teman keliru. Ya, kalau teman-teman di sini galau lagi banyak masalah, jauh dari Quran. Ya, kalau jauh dari Quran, maka semakin galau. Allah tidak akan sembuhkan itu. Maka baca Al-Quran, sempatkan baca Al-Quran.
Ya, buka Al-Quran. Mau dari HP boleh Ustaz? Boleh, sama saja. Ya, mau dari mushaf bisa. Kadang kita nih cuma download aplikasi saja. Kalau ada keterangan dari Android, aplikasi yang paling jarang dibuka, nanti biasanya muncul kan rekomendasi untuk dihapus karena memori penuh tuh. Nah, salah satu adalah Al-Quran. Karena tadi cuma diinstal tidak pernah dibuka. Ya. Nah, ini pantas digalau ya. Kedua, setelah membaca Al-Quran, yang kedua mujadasatus salih. Ya, duduk bermajelis ilmu. Ini termasuk galau itu obatnya salah satunya kumpul-kumpul seperti ini. Ya. Karena dengan kumpul-kumpul seperti inilah, khususnya majelis ilmu ya, itu akan meredakan atau bahkan mengikis rasa gelisah, resah, gundah, galau ini. Ya. Maka salah kalau datang sedang galau begini main PS. Keliru itu menaruh. Berusaha stick. Harusnya kalau galau itu datang ke majelis ilmu, mana ada pengajian, datang ke situ. Nah, mesti di sini, di mana saja. Ya, di sini di masjid Terapung ada pengajian, datang ke sana. Di masjid Takwa ada pengajian, datang ke sana. Ya, dengarkan. Saya pribadi kok dulu ya. Kalau saya kan sudah sering majelis ilmu. Dulu kalau saya lagi merasa sepi di rumah karena memang sendirian, ya ketika itu saya pergi cari info ada pengajian mana, dulu di situ dengar. Boleh jadi beberapa pengajian itu saya sudah dengar, saya sudah tahu ayat yang dibaca, tapi ada beberapa nasihat yang muncul di sang ustaz itu seperti seakan-akan memang sedang menasihati kita. Oh iya tuh. Akhirnya di situlah kita merenung. Ya, merenung. Maka majelis ilmu itu adalah majelis yang memang harus didatangi orang yang sedang gelisah hati. Ya, bukan majelis yang lain. Maka semoga teman-teman yang hari ini galau, gelisah, resah, datang kemari, pergi dari tempat ini, gelisahnya hilang. Amin. Amin. Kalau bertambah Ustaz, itu bukan urusan saya, itu benar. Kalau bertambah, ya hutang insya Allah tidak hilang ya kalau ke sini. Tapi kalau gelisah insya Allah hilang. Kenapa? Kenapa bisa hilang? Karena kata Nabi sendiri, bukan kata saya. Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang itu berkumpul ya di satu tempat, ya meskipun di redaksi hadis itu disebut masjid, tapi sebenarnya di majelis mana saja. Ya, mereka yatluna kitab Allah, mereka mendengarkan Al-Quran atau ayat dibacakan kepada mereka. Ya wa yatadarasuna fima bainihim, mereka mempelajari ayat tersebut. Ya insya Allah kita seperti itu. Maka illa nazalat alaihi mustakin. Pertama kali apa ganjarannya? Apa yang dijanjikan dari orang duduk-duduk di majelis itu? Allah turunkan sakinah. Sakinah itu artinya tenang. Kata sakinah adalah kata yang sama disebutkan ketika orang menikah. Wa min ayatihi, ya. Dalam surat Ar-Rum kan, kalau orang menikah tadi kemarin pernikahan kemarin kita masih dibacakan juga itu kalau Qori tahu. Ya. Litaskunu ilaiha. Itu asal katanya sama sakinah. Artinya sakinah apa itu? Sukun. Ya, kita tahu kan dalam hukum bacaan itu namanya nun sukun. Apa nun sukun? Nun yang tidak bergerak. Ya, artinya dia tenang. Ya, karena kalau tidak tenang dia seperti ombak itu, ya bergerak terus. Ini sakinah. Itu yang akan didapatkan orang yang bermajelis ilmu. Maka pesan saya teman-teman ya, kalau sedang lagi masalah, gelisah, mungkin masalah tadi akan selesai, enggak. Ya, dan yang datang di sini hutang tak yang enggak akan lunas, betul. Jangan berandai Ustaz, hutang tidak ada yang baik. Memang betul. Token listrikku tetap bunyi Ustaz, memang. Enggak akan habis, tetap bunyi itu kalau enggak kira isi. Ya, tugas kampusku juga enggak ada selesai, betul. Tapi paling tidak hati tak mulai tertata untuk menyelesaikan itu. Itu yang penting. Kenapa? Karena kelemahan itu bukan di fisik tak, bukan di akal tak, tapi di hati tak. Maka datang di majelis ilmu, kita artinya menata hati kembali, menguatkan hati lagi. Ya, untuk siap fight lagi lawan semua persoalan-persoalan hidup kita. Itu yang penting. Ya, jangan datang ke sini berharap hutang tak lunas, tidak ada yang membayarkan di sini. Ya, kalau pergi ke sini token listrik tak tadi bunyi kemudian berharap pulang nanti berhenti nih. Enggak, paling kalau berhenti pun karena sudah habis itu. Ya, jangan. Tapi hati tak insya Allah jadi lebih mantap, lebih tenang, lebih siap. Itu. Yang ketiga. Ya, obat hati yang ketiga, obat galau yang ketiga adalah qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Salat malam. Ya, salat malam. Fa inna qiyamul lail dhabus salih. Karena qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang saleh.
Ya, bahkan Nabi SAW itu menjadikan sepertiga malam itu adalah kesempatan untuk bermunajat kepada Allah, cerita sama Allah, curhat sama Allah tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya, salah lagi kalau banyak masalah tak, banyak tidur tak. Ya, salah itu. Ya, kalau banyak masalah tak, harus banyak sujud tak. Ya, kalau banyak masalah kita, perbanyak sujud. Karena dia yang mendatangkan masalah kepada kita, dia juga yang akan mengurai dan menyelesaikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka bangunlah di sepertiga malam, bukan untuk nonton bola. Nonton bola boleh, tapi juga tahajud. Berapa minimal Ustaz? 2 rakaat 1 witir. Kalau memang berat 2 witir 1 rakaat, 2 rakaat 1 witir, 1 rakaat witir saja. Ya, berat Ustaz kalau di malam hari, di penghujung malam, di awal malam. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi SAW mewasiatkan Abu Hurairah untuk witir sebelum tidur. Boleh? Boleh 1, boleh 3. Jadi sebelum tidur, wudu, sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat, boleh. Nah, tapi jangan langsung tidur setelah witir. Duduk sebentar saja, ya, tarik nafas 3 kali. Ini tidak ada dalilnya ya, tarik nafas 3 kali dari saya. Tarik nafas 3 kali biar lebih rileks. Ya, kemudian angkat tangan, berdoa. Ya Allah, masalah ya Allah, dah habis. Penjualan habis, uang dah ada ya Allah. Ya, mungkin masalah jualan. Ya, nah ini contoh, saya tidak bilang siapa-siapa. Ya Allah, mau kak bimbingan ini ya Allah, tapi dosenku susahnya ditemuin ya Allah. Ya, mau sekali mau ditemui minta di warkop ya Allah. Tidak ada lagi uangku. Ya Allah, lamanya didatang ke rumah ya Allah, bilang bulan ini tapi tidak datang ya Allah. Ya, saya bilang mau ketemu bapak aku tapi tidak datang ya Allah. Ya laki-laki ya Allah, aku janji malam bulan ini ya Allah, tapi belum ada uang martabatnya ya Allah. Ya begitu cerita sama Allah SWT. Allah itu senang mendengarkan cerita kita. Teman tak mendengarkan cerita tak bosan, hafal tangisan ini lagi. Itu kalau teman tak itu ini lagi. Cuma karena besti nak dengar oh itu ini. Tapi Allah pun tidak bosan, Allah tidak bosan. Tapi kalau teman tak besti tak bosan nih. Pura-pura jadi bilang oh itu godong. Tidak bosan gitu. Ya, ini lagi masalahnya sudah tahu iya nak ulangi lagi balas sih katanya. Tapi Allah tidak, Allah akan setia mendengarkan kita, senang mendengarkan kita. Ya. Maka ya kalau masalah tak besar, sujud tak lama. Ya, bangun seperti malam. Ya, setel alarm. Kalau tidak cukup 1 kasih 3 per 2 menit alarm. Ya, per 2 menit. Kalau tidak cukup 3 kasih 5. Bagaimana ceritanya biar bangun? Ya, kalau ada Anda bisa buka kartu. Ya, itu disebut bangun jam bulan. Ya, bangun jam bulan. Kemudian yang keempat, itu 3 tadi. Yang keempat, salah satu juga yang akan menjadikan hati kita sehat, tidak mudah galau. Salah satu puasa. Ya, puasa. Ya. Puasa itu turakikul qulub, dia melembutkan hati. Ya, banyak orang kalau puasa itu dia pikirannya fokus, nggak kemana-mana. Fokus di laparnya saja. Betul. Memang fokus di laparnya saja. Dia nggak mikir masalah lapar kayak itu secara kesehatan memang. Tapi secara kejiwaan, memang orang yang berpuasa itu, ya, hatinya akan jadi lembut. Dia lebih mudah berempati. Ya, itulah kenapa Nabi SAW sering berpuasa kan. Nah, bahkan Nabi SAW itu kata Nabi SAW, nah, aku ini puasa Senin Kamis kata beliau. Bahkan dalam hadis yang lain beliau itu puasa wisal, puasa terus. Ya, ketika ditanya kenapa Nabi puasa Senin Kamis, beliau katakan karena hari ini uridha alayya a'mal. Hari ini hari di mana amal-amalku diangkat, dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat. Dan aku suka ketika amal itu dilapor, aku dalam keadaan puasa.
Misalnya, jadi kan dalam satu pekan 7 hari ada 2 kali pelaporan. Ya, pelaporan apa? Laporan amal, Senin dan Kamis. Jadi dari Selasa, Rabu, Kamis diangkat. Nah, dari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin diangkat. Nah, laporan itu akan indah kalau penutupnya baik. Ini kan satu kali, Selasa, ya, sholat kesiangan, subuh kesiangan, Rabu, ya, maghrib ke isyaan, ya, Rabu, Kamis. Nah, agak kurang baik juga sebenarnya. Cuman malaikat tutup di catatan, tak puasa ini. Jadi kan, wah ini tidak bagus. Selasa rapot merah, Rabu rapot merah, Kamis puasa. Wah bagus ya, lumayan. Jadi ada mie tinta hitamnya. Jadi itu alasan kenapa Nabi SAW puasa di hari Senin dan Kamis. Maka dengan berpuasa itu dia melembutkan hati kita. Ya, mengosongkan perut, khala'ul butun. Ya. Mengosongkan perut itu melembutkan hati. Ya, ini obat galau. Jadi orang itu tidak akan sempat galau kalau lapar. Ya. Bahkan ini juga untuk jomblo-jomblo di sini puasa obatnya itu. Biar tidak kemana-mana pikiran para orang. Karena orang galau ini macam-macam pikiran. Apalagi kalau jomblo, aduh, melayang kepalanya. Makanya kata Nabi, ya ma'syarul syabab, ya, faman istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kata Nabi, siapa yang bisa nikah, nikah. Ya, ba'ah di situ diartikan mampu. Mampu secara apa? Ya, secara apa namanya? Secara fisik, ya, artinya fungsi semuanya baik. Ya, kemudian mampu untuk siap untuk menafkahi, falyatazawwaj. Fa in lam yastati, kalau belum mampu, fa alaihi bisyam, maka puasa. Nah, solusinya puasa. Kalau belum mampu, bukan malah jajan yang lain-lain, puasa. Fa inna lahu wija, ya, fa innahu lahu wija, karena puasa itu perisai. Ya, karena dengan berpuasa nafsu tak itu lebih, nafsunya tidak hilang, ada tapi tenaganya tidak ada. Ya, nafsu itu tetap besar tapi tenaganya tidak ada royong ini. Ada cewek cantik ya, deh. Ya, ada cewek cantik sekali tuh. Iya tahu cantik kayak lapar kah? Jadi dia nafsunya ada tapi loyo, tidak ada tenaga dia, tidak sempat. Ya, jadi kata Nabi puasa. Nah ini jomblo-jomblo banyak-banyak puasa. Puasa itu selain manfaat untuk kesehatan, manfaat untuk tabungan. Nah, jadi kalau sering puasa, jarang keluar uang kan? Nanti uangnya bisa ditabung untuk panen. Nah, iya tahu. Anggu, iya tahu. Jadi puasa. Nah, jadi ini amalan yang akan melembutkan hati kita dan menghilangkan kegagalan kita. Kemudian yang kelima, tadi 4 ya, saya ulangi dulu. Yang pertama tadi apa? Baca Quran dan apa? Dua, majelis ilmu. 3, sholat malam. 4, bukan bagi yang mampu, puasa sunnah. Oke, mau tambah lagi. Kemudian yang kelima, yang akan menyembuhkan kegalauan kita, banyak berdoa dan berzikir. Ada satu doa dari Nabi SAW. Nabi SAW itu ajarkan doa ini dibaca di pagi dan petang hari. Mungkin ya, karena serangan galau itu datang setiap hari. Maka baiknya dibaca pagi dan petang hari. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wal dhala'id daini wa qahri rijal. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wal dhala'id daini wa qahri rijal. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, a'udzubika, meminta perlindungan darimu, minal hammi wal hazan. Ham, gelisah, galau, ham. Wal hazan, sedih, ya. Wal ajzi wal kasal, ajiz, lemah, loyo, lunglai, lesu. Wal kasal, malas. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn. Al bukhl, sekek, pelit, ya. Wal jubn, penakut, pengecut, ya. Wa dhala'id dain, terlilit hutang, ya, hutang judol, hutang pinjol, seterusnya. Wa qahrir rijal, dan ditindas orang lain.
Nah, ini doa dari Nabi. Dibaca pagi dan petang, disunahkan. Saya ulangi, nanti cari di Google saja ya. Cari Google doa meminta anti galau, apalah terus saja itu. Nanti doa redaksinya cari, ingat redaksinya ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wal dala'i dain wa qahri rijal. Ya. Ini doa dibaca pagi dan petang. Ya, karena yang menguatkan hati kita itu salah satu doa. Ya, karena dengan banyak berdoa dan banyak berzikir itu membuat hati kita tenang. Bukankah Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Bukankah dengan berzikir mengingat Allah itu tatma'innul qulub? Apa? Menenangkan hati. Nah, maka kalau hati tak tenang, salah satu yang perlu diberi adalah mungkin doa tak kurang, zikir tak kurang, wirid tak kurang. Ya, maka ini dibaca. Teman-teman yang Allah rahmati, ya, ini obat-obat galau yang bisa kita amalkan. Saya pikir ini harus diamalkan ya, siap tak? Ya, jangan cerita saja ini. Ya, nanti tolong diamalkan. Ya, tadi yang pertama dimulai dari apa? Ar-ridha bil qada. Ya, ar-ridha bil qada. Ya, ridho dengan semua ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu obatnya 5. Ya, bacalah Al-Qur'an dengan maknanya. Kemudian majelis ilmu. Ya, 3 qiyamul lail. Ya, 4 puasa sunnah. Ya, bagi yang mampu tadi kata Hamka ada tambahannya. Tapi itu tambahannya dari Hamka ya, bukan dari Nabi. Ya. Kemudian yang kelima, memperbanyak doa dan zikir. Ya, ini obat galau yang insya Allah kalau kita amalkan ini, insya Allah sembuh galau. Asal benar tadi melakukan. Mungkin demikian yang saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga menginspirasi, bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga ini bisa diamalkan ya. Yang galau-galau bisa mengamalkan ini. Dan termasuk doa tadi itu yang terlilit hutang, banyak hutangnya itu juga bisa dibaca doa. Oke, demikian, semoga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma afiq ila ummi barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.